bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini pada bulan-bulan lain. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan Safar bulannya Allah. Ramadan pun tidak dikatakan bulannya Allah. Bulan ibadah iya. Bulan buat umat Islam iya. Tapi satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah SWT adalah bulan Muharram. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa. Tentu di sini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim di 8 halaman 55. Artinya, kalau Anda mau cari puasa yang paling afdal sunnah, kayak Senin Kamis, kayak Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulannya ya. Atau nanti ada puasa Tasu'a dan Asyura akan kita singgung, 9 dan 10 Muharram. Ini adalah puasa yang paling afdal. Atau Anda ingin puasa tatawwu namanya, tambahan. Misal, Anda pulang, habis sholat subuh pulang ke rumah hari Selasa misal. Kemudian Anda merasa sehat, Anda ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa, maka pada saat itu Anda mengatakan saya ingin puasa. Selama tidak ada yang membatalkan puasa tadi ya, selepas subuh, Anda belum makan, belum minum, belum berhubungan biologis sama istri misalnya, maka Anda boleh puasa sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah pulang ke rumah beliau, walaupun tidak disebutkan harinya. Ya, tapi yang jelas ini bukan Senin dan Kamis, karena hal Senin dan Kamis Nabi SAW sudah tidak bertanya lagi tentang makanan. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Artinya hari ini tidak ada makanan di rumah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini puasa sifatnya tatawu, tambahan. Ya, dan ini bisa Anda lakukan di bulan Muharram, berbanyak puasa di bulan Muharram. As-Suyuti berkata, rahimahullah, dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim ya. Jadi beliau juga pernah mensyarah Sahih Muslim. Di jilid 3 halaman 252, beliau mengatakan sementara bulan yang dinamakan Syahrullah, dinamakan bulan Allah, sementara bulan lain tidak mendapat gelar itu karena nama ini, bulan Muharram, nama Islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lain sudah dikenal di masa jahiliyah. Tadi saya sebutkan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, mereka sudah kenalin. Muharram tidak. Orang-orang jahiliyah dulu menyebutkan bulan Muharram ini dengan Safar al-Awwal. Yani Safar sebenarnya bulan kedua ya, dan mereka mengatakan Safar yang pertama. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengganti namanya dengan bulan Al-Muharram, artinya termuliakan. Dan nama ini ya, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya itu dikenal dengan Syahrullah. Juga nama bulan ini diberikan juga julukan ya, dengan Syahrullahil Asam. Artinya bulan Allah yang sunyi. Makna sunyi di sini artinya muliakan. Sunyi dari dosa, ya, sunyi dari pelanggaran di bulan Muharram itu. Ini jadi bulan-bulan yang kita muliakan ya. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari yang lebih dispesialiskan lagi, lebih dikhususkan lagi. Ya, lebih diistimewakan, maaf, ini lebih tepat bahasanya, lebih diistimewakan. Yaitu dikenal dengan 10 Muharram atau hari Asyura. Ini hari yang paling dimuliakan oleh manusia umumnya yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi memuliakan hari ini. Ya, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Walaupun pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama kita di zaman sekarang mengatakan Yahudi sudah tidak puasa lagi hari ini. Itu di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, sekarang ini mereka sudah tidak puasa lagi dengan hari 10 Muharram ini. Yang jelas dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan, beliau pernah menyampaikan, Lamma qadimal madinata wajadahum yasumuna yauman. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi SAW mendapatkan Yahudi sedang berpuasa satu hari. Ya'ni Ashura. Tepatnya mereka puasa tanggal 10 Muharram. Faqalu hadha yaumun azim. Dan orang-orang Yahudi pada saat ditanya kenapa kalian puasa, mereka bilang ini adalah hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah, 10 Muharram inilah Allah selamatkan
Nabi Musa ya, dari Fir'aun tentunya. Wa agraka ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun dan ya, keluarganya atau sekutu-sekutunya gitu. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa merutinkan puasa di tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ana awla bi Musa minhum. Ya. Karena Nabi SAW, kami kaum muslimin lebih layak menghormati puasa daripada kalian. Karena Yahudi kan puasa karena menghormati Nabi Musa. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyami. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan agar muslimin berpuasa. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini mengerucut ya dari bulannya dulu. Urutan dia adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ya, bagaimana dia disebutkan kepada Allah Syahrullah. Ya, selain dia masuk dari salah satu dari bulan yang dimuliakan tadi 4. Juga ada hari yang terkhususkan. Yaitu 10 Muharram ini. Ya. Hasan Basri berkata tentang masalah bulan Muharram ini juga, Inna Allah iftataha as-sana bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram. Falaysa syahru fi as-sanati ba'da syahr Ramadan a'zamu indallahi minal Muharram. Wa kana yusamma syahrullahi al-asam min syiddati tahrimihi. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menutup juga akhir tahun dengan bulan Muharram. Artinya, awal bulan dari 12 bulan Hijriah itu bulan Muharram. Ditutup juga selesai Zulhijjah dengan awal pembukaan bulan Muharram. Ya. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih afdal daripada bulan ya, Muharram ini. Dan dulu bulan ini dikenal dengan Syahrullahil Asam, atau bulan Allah yang sunyi, sunyi dari kemaksiatan, karena sangat mulianya bulan ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ini, yaitu pentingnya orang melakukan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Tapi yang dia fokus terutama, ya, walaupun dia memperbanyak secara umum ya, boleh dia puasa apa saja sebagaimana saya jelaskan tadi, Senin Kamis jangan luput, kemudian Ayyamul Bidnya, dia berusaha maksimal yang dia bisa lakukan. Tentu ini sunnah, bukan paksaan. Anda kalau tidak kerjakan juga tidak berdosa, tapi kesempatan Anda mengerjakan kalau Anda bisa. Sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Ketahuilah puasa yang paling afdal, maksudnya paling Allah cintai, paling besar pahalanya ya, di sisi Allah adalah puasa setelah Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini riwayat Muslim. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yawma fadlatu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Asyura, wa hadha asy-syahr yakni syahr Ramadan." Aku tidak pernah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih satu hari untuk puasa yang lebih beliau unggulkan. Beliau selalu memperhatikan dengan sangat jeli ya, pada selain bulan Asyura atau tanggal 10 Muharram dan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW betul-betul tidak mau kehilangan ini. Kalau Anda bertanya, lalu apa keutamanya Ustaz puasa hari Asyura itu? Dengarkan hadisnya. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi ini jangan luput ya, hari ini kita tanggal 1 Muharram ya. Dan insya Allah 9 hari dari sekarang ya, 8 hari dari sekarang kurang lebih, karena 9 dan 10 kita dianjurkan puasa ya. Kita mulai dulu tanggal 10-nya karena ini puncaknya puasa sebenarnya, yang sangat ditekankan ini. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana yaum Asyura ta'udduhu al-yahud 'idan." Orang Yahudi menilai hari Asyura itu adalah hari raya mereka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fasumuhu antum." Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, maksudnya kaum muslimin dari sahabat, puasalah kalian pada hari itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Juga hadis Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama tadi ya, punya perintah dari Nabi SAW untuk puasa hari Asyura itu, tanggal 10 Muharram. Kemudian hadis tadi itu sudah kita sebutkan riwayatkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang lain, beliau mengatakan, su'ila an shaum yaum Asyura faqala kaffaratun sanah. Bahwasanya telah ditanyakan kepada Nabi SAW
apa sih keutamanya puasa satu hari, hari Ashura itu, 10 Muharram? Maka beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu. 365 hari dosa kita dimaafkan yang lalu. Hadis ini riwayat Muslim dan juga Ahmad. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menukil kepada kita. Beliau mengatakan, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wal yahudu tasumu Ashura." Nabi SAW waktu tiba di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi sedang puasa hari Ashura. Faqalu, "Hadha yawmun dhahara fihi Musa ala Fir'aun." Orang-orang Yahudi pada saat ditanya, "Kenapa kalian puasa?" Mereka mengatakan, "Karena hari ini Allah memberikan kemenangan Musa dari Fir'aun." Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda li ashabihi kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim, "Antum haqqu bi Musa minhum fasumu." Kalian lebih berhak untuk menghormati Musa daripada mereka orang Yahudi, maka berpuasalah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi puasa ini teman-teman, walaupun sunnah hukumnya, tetapi penekanannya luar biasa. Penekanannya luar biasa, apalagi keutamaannya bisa mendapatkan pembersihan dosa setahun yang lalu atau 365 hari. Ya. Dan perlu Anda ketahui puasa Ashura ini di awal-awal Islam, hukumnya wajib. Di awal-awal Islam, sebelum ada Ramadan. Karena Ramadan disyariatkan kapan? Tahun 2 Hijriah. Sebelum Perang Badar. Jadi fase Mekah belum ada puasa Ramadan. Ya. Tapi ada puasa Ashura ini. Disebutkan dari riwayat Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadatu Ashura ila Qural Ansar." Bahwasanya Nabi SAW suatu hari pernah mengutus seseorang mendatangi perkampungan orang-orang Ansar di Madinah untuk menyampaikan pesan. Man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Barang siapa yang di pagi hari ini sudah makan, maka hendaklah dia tetap puasa sampai maghrib. Itu hari Ashura ya. Dan barang siapa yang sudah puasa, maka lanjutkan puasanya. Qalat, maka Rubayyi' berkata radhiyallahu anha, "Fakunna nasumu ba'd wa nasumu wa nusawwimu ya, sibyanana." Dan kami akhirnya menjaga semenjak peringatan Nabi SAW itu untuk puasa hari Ashura, dan kami juga mengajak anak-anak kami untuk puasa. Sibyan ini anak-anak yang belum balik ya, diajak juga puasa hari Ashura. Wa naj'al lahumul lu'ba minal ihin. Ya. Dan kami jadikan mainan buat mereka dari potongan-potongan kain ya. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Dan kalau salah seorang antara mereka menangis, anak kecil kami biarkan mereka atau kami berikan mainan tersebut supaya dia tersibukkan sampai, begitulah terus sampai menjelang azan maghrib. Jadi mereka tidak buka puasakan anaknya ya. Mereka coba berusaha mengajak. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ini teman-teman sekalian poin penting, karena saya sudah berapa kali mengingatkan ya, teman-teman sekalian, ini bukan menggurui tapi cuma mengingatkan saja. Coba ubah tradisi kita teman-teman yang selalu mengatakan ada puasa setengah hari. Nggak apa-apa nak, puasa setengah hari. Dari mana puasa setengah hari? Dari mana syariatnya? Belum pernah dinukil, tidak dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat, mereka mengajarkan anak-anak kecil untuk puasa setengah hari. Bahkan riwayat Rubayyi' ya, radhiyallahu anha ini, sahabat Nabi yang mulia ini, beliau mengatakan kami bahkan mengajak anak-anak kami puasa Ashura, itu puasa sunnah loh ya. Kemudian kami membuatkan mereka mainan. Kami membuatkan mereka mainan supaya mereka kalau nangis minta makan, kami berikan sibukkan dengan mainan tersebut sampai menjelang maghrib. Artinya anak-anaknya diusahakan agar puasa sampai menjelang maghrib. Setelah datangnya Ramadan tahun 2 Hijriah, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Ya, tadi itu sampai anak-anak pun diminta supaya berpuasa sampai azan, karena memang di awal Islam hukumnya wajib ya. Setelah datang Ramadan, maka puasa Ashura menjadi sunnah. Sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Kana yawm Ashura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Ashura ini termasuk hari yang dipuasai oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah tasamahu wa amara bisiyami. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka beliau melaksanakan puasa Ashura dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Walamma farada Ramadan taraka yawm Ashura, faman syaa shamahu wa man syaa tarakah. Pada saat Ramadan disyariatkan, maka Nabi SAW tidak lagi mewajibkan,
Dan beliau memberikan kelowongan, siapa yang mau berpuasa silakan Asyura, dan siapa yang tidak mau berpuasa juga silakan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, di awal Islam dia wajib, tapi kemudian menjadi sunnah setelah Ramadan datang. Ya. Jadi kita bisa bayangkan tadinya ini puasa sunnah ini wajib. Beda dengan Senin Kamis, beda dengan Ayyamul Bid yang tidak pernah wajib dia sebelumnya. Puasa hari Arafah tidak ada kewajiban. Tapi puasa hari Asyura awalnya wajib. Nanti setelah datang Ramadan selama sebulan baru puasa Asyura yang sehari ini menjadi sunnah. Artinya sangat luar biasa kedudukannya. Hanya saja teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, selain menjaga puasa Asyura, mengikutkan Asyura dari kata-kata Asyara yang berarti 10 ya. Kita dianjurkan juga menambah dengan puasa Tasu'a atau puasa tanggal 9-nya. Beranjak daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyami, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk melaksanakannya, qalu ya Rasulullah innahu yaumun ta'dhumuhu al-yahud wan nasara. Wahai utusan Allah, hari ini yang kita sedang Anda suruh puasa ini hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, sementara mereka tidak sejalan dengan kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, dan pada saat itu pas hari Asyura. Orang-orang lagi puasa, Nabi juga lagi puasa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau mengatakan, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Kalau begitu nanti kalau kita masih hidup tahun depan, ya, kita akan ikutkan puasa ini 10 ini dengan puasa 9 dengan izin Allah. Qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada saat sebelum tiba Muharram tahun depan, wafatlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada sebagian orang yang mengatakan puasa juga tanggal 11-nya. Ya. Ini perlu diluruskan dulu ya, perlu dijelaskan supaya lebih jelas ke depannya ya. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan puasa tanggal 11 Muharram setelah puasa Asyura. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Bazzar. Ini dasarnya dulu ya. Kenapa mereka mengatakan ada puasa tanggal 11 juga? Kan kalau 9-10 sudah jelas dalilnya tadi. Hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ini puasa tanggal 11-nya. Belanjak daripada hadis ya, yang mereka anggap hadis ini ya berbunyi sumu yawma Asyura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Puasalah hari Asyura dan jangan sama dengan puasanya orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis lain diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Ya. Dengan menggunakan kata waw. Di sini artinya dan ya. Seakan-akan puasalah sehari sebelumnya 9 bulan Asyura kemudian dan lanjutkan 10-nya gitu ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar punya penjelasan yang bagus berhubungan dengan masalah hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dan Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Karena keadaan perawi yang bernama Muhammad bin Abi Laylah yang lemah di kalangan para ulama hadis. Akan tapi dia tidak sendirian. Hadis ini memiliki juga penguat dari Salih bin Abi Salih bin Hayy. Ya. Demikian juga keterangan Syekh Muhammad bin Salih al-Munajjid. Sementara itu ulama lain berpendapat bahwa puasa tanggal 11 tidak disyariatkan. Jadi ada yang mengatakan dia dianjurkan karena dalilnya tadi itu. Ya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan puasa 11 tidak disyariatkan. Karena hadis ini sanadnya lemah. Sebagaimana keterangan Al-Albani dan Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam ta'liq Musnad Imam Ahmad atau menanggapi Musnad Imam Ahmad ya. Hanya saja dianjurkan untuk melakukan puasa 3 hari jika dia tidak bisa memastikan 1 Muharram. Jadi kalau misalnya orang ragu nih, 1 Muharram masuk kapan sih? Kan kita sekarang sudah pasti nih hari ini kita masuk 1 Muharram. Kalau orang masih ragu, karena tertutup mirip dengan Ramadan. Sudah masuk belum Ramadan gitu kan. Orang kan biasa melihat bulan ya. Nah kalau dia ragu belum masuk, supaya tanggal 9 dan 10-nya tetap dapat, maka dia puasa juga dengan tanggal 11-nya. Nah, itu Imam Ahmad katakan, ya, yang memang menukir riwayat ini, ya. Karena beliau meriwayatkan hadis tentang puasalah sehari dan
Sebelumnya, sebelum Asyura maksudnya, dan puasa sehari sesudahnya. Kata beliau, jika awal bulan Muharram tidak jelas, maka sebaiknya puasa 3 hari, 9, 10, dan 11-nya, supaya kena semuanya gitu. Ibnu Sirin menjelaskan, beliau mempraktikkan hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan, maaf, ini keterangan dari Ibnu Sirin dinukil oleh Imam Ahmad. Ibnu Sirin sebelum Imam Ahmad. Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan beliau mempraktikkan, maksudnya Ibnu Sirin, hal itu agar lebih yakin untuk mendapatkan puasa 9 dan 10. Selain daripada itu juga, puasa 3 hari, 9, 10, dan 11, ya, masuk dalam cakupan hadis yang menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, sebaik-baik puasa bulan setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Ya, bulan Muharram. Jadi kalau ada orang yang ragu, Muharram sudah masuk belum sih tanggal 1-nya? Nah, dia ragu. Keraguan dia ini, teman-teman sekalian, boleh dia lakukan puasa 3 hari. Anjurannya, karena ini sunnah semua. Anda kerjakan juga tidak ada masalah. Anda tidak kerjakan juga tidak ada masalah. Ya. Tetapi yang sedang dibahas ini adalah tingkatan hadis yang dikhilafi oleh para ulama atau ulama berikhtilaf tentang masalah hadis ini bisa diterima atau tidak, tentang puasa sehari sebelumnya atau puasa sesudahnya. Tapi yang paling bijak di sini adalah kita ikut pendapat Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau menukil hadis ini. Karena itu diriwayatkan Ahmad dengan Al-Bazzar kan hadisnya. Beliau mengatakan kalau orang ragu, bisa saja Imam Ahmad mengatakan sudah enggak, puasa aja. Karena memang hadisnya ada begini. Karena beliau menukil riwayat itu kan. Dan beliau mengatakan bagi orang yang ragu 1 Muharram sudah masuk atau belum, maka sebaiknya dia puasa 9, 10, dan 11. Agar ya dia bisa memastikan 9, 10 dia dapatkan. Nah, begitu maksudnya. Ya, tapi kalau ada pun orang mau puasa 3 hari ini, walaupun dia sudah tahu pasti tanggal 1 Muharram sudah masuk, kita sekarang sudah tahu pasti, maka itu boleh saja, karena ini puasa sunnah. Dan dia masuk dalam keumuman dalil hadis yang menganjurkan agar memperbanyak puasa di bulan Muharram. Seperti itu kurang lebih gambaran yang disampaikan.